Simbol ular dalam Alkitab. Ada beberapa istilah atau simbol ular yang dicatat dalam Alkitab. Di antaranya ialah ular tedung. Bilangan 21 menulis ular tedung yang menyerang orang Israel sehingga banyak yang mati karenanya. Ular tedung sendiri adalah jenis ular berbisa dan cukup dikenal karena sering memakan ular lainnya. Selain itu, ada jenis ular tedung yang mampu melemahkan mangsa dengan menyembur bisa pada mata mangsa. Berikutnya ada ular tembaga. Ular tembaga ini dibuat oleh Musa atas perintah Tuhan untuk menyembuhkan orang Israel yang telah digigit oleh ular-ular beracun di padang gurun. Ular tembaga ini diikatkan pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Bilangan 21 ayat 8. Melalui peristiwa ini, Allah memberikan kelepasan kepada bangsa Israel dan mengajar mereka supaya sepenuhnya bergantung kepada Allah. Lalu ada ular beludak. Beberapa ayat dalam Perjanjian Lama telah menuliskan ular beludak. Kejadian 49 ayat 17, Yesaya 11 ayat 8, Yeremia 8 ayat 17. Ular beludak sendiri adalah satu ular paling beracun di Palestina dan dikenali dari tanduk kecil yang runcing di atas setiap matanya. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, Yesus mencaci orang Farisi dengan sebutan keturunan ular beludak. Maksud dari ucapannya ini merupakan kecaman terhadap orang Farisi terkait kemunafikan dan sumpah palsu mereka. Kemudian ada ular naga terbang. Beberapa ayat yang mencatat ular naga terbang ialah Yesaya 14 ayat 29, Yesaya 30 ayat 6. Terjemahan ayat ini dapat dipahami bahwa memang ular ini mirip legenda naga yang bisa meluncur terbang dari ketinggian. Ular ini bisa terbang di atas kepala meski tidak punya sayap. Namun dapat kita pahami bahwa terbang ini lebih bermakna dengan melompat atau melesat dengan tubuhnya. Lalu ada ular tua. Kitab Wahyu 12 ayat 9, Wahyu 20 ayat 2 adalah bagian Alkitab yang menyinggung soal ular tua. Ular tua adalah penentang Allah yang utama, yaitu iblis, yang disebutkan sebagai ular yang semula dan diterjemahkan si ular tua. Si ular semula inilah yang menggunakan seekor ular di Taman Eden sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan si wanita. Kejadian 3 ayat 1-15. Ular tua atau setan ini adalah bapak leluhur para penentang Allah. Ular dalam konteks tertentu di Alkitab dikenal sebagai lambang iblis. Sebab melalui ular, iblis datang kepada Hawa dan memperdayainya. Manusia pertama, Adam dan Hawa, kemudian jatuh ke dalam dosa yang dengan demikian juga tabiat dosa itu menjalar ke seluruh umat manusia. Namun dalam Kejadian 3 ayat 15, Allah berfirman bahwa Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat ini menyiratkan sebuah janji Allah mengenai rencana penebusan dunia. Janji tersebut menubuatkan kemenangan mutlak umat manusia dan Allah atas iblis. Demikian fakta Alkitab